Baik, ini kita lanjutkan ya untuk materi teori graf kita pada pertemuan ini. Jadi kita punya tiga sesi, ini sesi terakhir. Yaitu kita langsung masuk pada aplikasi dari teori graf. Salah satunya adalah untuk pewarnaan. Salah satunya adalah pewarnaan graf yang kita gunakan sebagai satu teknik dalam penjadwalan kita sebutnya. Jadi perwarnaan graf itu dia identik dengan masalah penjadwalan. Penjadwalan itu tidak selalu penjadwalan jadwal kuliah, enggak, tapi bisa dalam bentuk beberapa bentuk permasalahan yang berbeda. Sebagai contoh seperti ini. Pak Zaki adalah pedagang ikan hias. Suatu hari ia membeli 6 jenis ikan hias mahal, sebut saja A, B, C, D, E, F. Ikan-ikan tersebut harus ditempatkan pada akuarium dengan teknologi canggih, sehingga berbiaya mahal. Ini berbiaya ya. Ada beberapa ikan yang boleh diletakkan pada akuarium yang sama, tapi ada juga yang tidak boleh karena saling memangsa. Tabel berikut menunjukkan mana yang boleh dalam satu akuarium, mana yang tidak. Tanda silang menandakan ikan tidak boleh diletakkan pada akuarium yang sama. Jadi seperti ini, A nggak boleh sama B, nggak boleh sama D, nggak boleh sama F. B nggak boleh sama A, nggak boleh sama D, nggak boleh sama E, dan seterusnya. Bagaimana? Kemudian permasalahannya adalah untuk menghemat biaya, berapa banyak akuarium minimum yang diperlukan untuk menampung ikan-ikan hias tersebut? Aturlah peletakan ikan-ikan hias tersebut. Jadi intinya kita akan meminimumkan akuarium sehingga kita bisa menghemat biaya. Caranya bagaimana? Cara yang pertama adalah kita sajikan tabel itu dalam graf. Kemudian kita akan melabeli semua titik ya dengan syarat kalau titik itu terhubung oleh sisi maka harus dilabeli dengan label yang berbeda. Intinya begitu aja sebetulnya. Jadi kalau titiknya ada sisi, dua titik ada sisi, maka warnanya atau labelnya harus berbeda. Nah, gitu ya. Jadi kita biasanya nanti kita mulai dengan yang ya beri label yang sama pada titik-titik lain yang tidak adjacent. Jadi mulai dari satu titik yang berderajat paling tinggi, berikan label 1. Label 1 ya, label 1 itu warna 1 lah istilahnya begitu. Kemudian berikan label yang sama pada titik lain yang tidak adjacent. Berarti yang tidak adjacent dengan titik yang pertama tadi kita labeli dengan warna yang sama, gitu kan? Setelah itu selesai, maka lanjutkan labeli dengan bilangan berikutnya. Setelah label atau warna 1 kita ke warna 2. Siapa yang diberi warna 2? Yaitu titik lain yang belum berlabel dengan prioritas derajat yang paling besar dulu. Jadi yang diwarnai itu adalah titik lain yang belum berlabel prioritas derajat yang paling besar. Lakukan berulang sehingga semua titik dilabeli atau diwarnai. Contoh seperti ini. Kita akan buat dulu tabel ini menjadi bentuk graf. Pertama kita tuliskan dulu A, B, C, D, E, F, gitu kan. Nah, kemudian titiknya dulu. Setelah titiknya sudah kita tuliskan, kita buat sisinya. Sisi A, B, A ke B. AD, A ke D. AF, A ke F. Terus B ke A sudah, B ke C, B ke D, B ke D, B ke E. C, sini tidak ada, ke E sama F. C itu ke E sama F. D ke A ke B sudah, ke E, D ke E. E sudah, B, C, D ya sudah ya, E ke B, C, D sudah. F ke A sama C, ini sudah ada. Kalau sudah ada tidak usah ditulis, karena ini sifatnya simetrik. Kalau ini sudah di awal sudah ketulis, maka yang di akhir-akhir ini biasanya sudah banyak yang ketulis. Nah, setelah itu selesai kita mulai dari pewarnaan graf. Ya, pewarnaan graf bagaimana cara mewarnai? Kita lihat. Derajat yang paling tinggi itu adalah 3. A, B, E sama D ya. Kita mulai dari A dulu saja. Kita beri ini, kita sebut sebagai label 1 atau warna 1. Kita beri warna A1. Sekarang, setelah ini kita beri warna 1, maaf. Setelah kita beri warna 1, maka tentukan titik lain mana yang bisa beri kita label 1. F, B nggak boleh. Karena apa? Karena adjacent. Ya kan? D juga nggak boleh. Berarti yang boleh berlabel 1 itu antara E dan C. Ya, pilih salah satu, boleh C, boleh E. Nah, di sini saya milih E. Ini beri label 1. Kalau yang sudah 1, saya boleh tidak 1? Tidak boleh, karena apa? Karena adjacent dengan E. Gitu ya. Jadi langkah ini yang pertama adalah A-nya 1, E-nya juga labelnya 1. C, tak boleh. Gitu kan. Setelah itu berikutnya coba langsung dilihat di sini aja ya.
Setelah itu siapa? Bisa B, bisa D. Ya kan? Sekarang saya ambil misalkan B diberi label 2. Nah, kalau B diberi label 2, ini kan. Ya, kemudian siapa lagi yang boleh diberi label 2? Sisanya C, D, sama F. D tidak boleh, karena adjacent. Berarti kemungkinan ada C sama F. Dari sini saya ambil F. Kalau diambil C boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Ya. Jadi ini saya ambil F, ini labelnya 2. Ya kan? Karena enggak adjacent. Setelah itu, kita beri label D. D berapa labelnya? 3, warna 3. Ya kan? Karena ini D warna 3, maka yang sisanya C boleh enggak warna 3? Boleh. Di C juga boleh label warna 3. Nah, dari sini kita punya labelnya itu ternyata hanya ada 3, 1, 2, dan 3. Nah, ini menunjukkan banyaknya akuarium. Ya kan? Dari hasil penelitian diperoleh bahwa banyak label warna titik adalah 3. Jadi kita hanya butuh 3 akuarium untuk menampung ikan itu. Akuarium 1 digunakan untuk jenis ikan A sama E. Akuarium 2 B sama F. Akuarium 3 C sama D. Nah, itulah contoh aplikasi pewarnaan graf. Nah, silahkan dicoba untuk yang soal berikut ini. Ya, hampir sama, cuman ini bukan ikan tapi bahan kimia. Ya, bahan kimia itu ada yang boleh disimpan pada lemari yang sama, boleh yang tidak. Ya. Kemudian pertanyaan berapa banyak lemari minimum yang dibutuhkan, plus ya, terus atur peletakannya. Pak, peletakannya. Itu ya. Itu untuk materi pada pertemuan ini ada 3 sesi, kemudian di dalamnya ada beberapa tugas, ada tiga nomor ya. Silahkan dikerjakan, nanti kita akan lihat pada pertemuan berikut. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.